Balik lagi di The Accidental Teacher dengan saya Sari, dan kali ini kita akan membahas teknik dasar gerakan kamera. Nah, dalam pembuatan film, gerakan kamera itu memegang peranan yang sangat penting. Karena gerakan kamera itu berfungsi untuk menguatkan cerita, sehingga penonton bisa merasakan emosi dari film tersebut. Jadi penonton bisa merasakan, oh ini tegang banget filmnya, atau sedih banget, atau haru, sehingga penonton bisa mengikuti alur ceritanya dan memahami emosi dari si pemain film tersebut. Teknik ini juga digunakan dalam pembuatan media ajar berbasis video. Nah, kalian bisa memilih kira-kira gerakan kamera yang mana yang paling tepat digunakan untuk membuat media ajar berbasis video. Langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama, gerakan zoom. Nah, mungkin gerakan ini sudah familiar sekali di telinga kita. Zoom in yaitu kamera mendekat ke subjek tertentu, sedangkan zoom out, kamera akan menjauhi subjek tertentu. Nah, fungsi dari gerakan ini yaitu untuk memperjelas sesuatu hal yang sangat penting ataupun kejadian yang sangat penting. Si subjek seolah-olah terlihat semakin dekat ataupun seolah-olah semakin jauh. Yang kedua, ada dolly. Dolly merupakan gerakan kamera yang menggunakan dolly track ataupun tripod, sehingga seakan-akan dengan gerakan ini visual menjadi mata penonton. Nah, gerakannya itu sendiri dapat mewakili dari si penonton itu sendiri, sehingga penonton merasa bahwa mereka terlibat dalam peristiwa di film tersebut. Ada dua teknik yang digunakan dalam dolly. Yang pertama adalah dolly in, di mana gambar akan semakin mendekat. Nah, di dolly in sendiri ini mewakili perasaan dari si penonton bahwa mereka berani, mereka kuat, dan mereka siap menghadapi tantangan. Sedangkan ketika dolly out atau gerakan yang menjauh dari benda tersebut, bisa digunakan untuk menggambarkan perasaan kecewa, takut, atau merasa inferior. Nah, kemudian ada panning. Nah, panning ini merupakan gerakan kamera dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini. This is panning. Gerakan yang paling sering digunakan di dalam teknik panning adalah following pan, yaitu gerakan yang mengikuti subjek yang bergerak. Tapi tetap juga ada panning pada subjek yang tidak bergerak. Fungsi panning itu sendiri yaitu untuk membangun suasana antara si subjek dengan lingkungannya di dalam film tersebut. Jadi kita bisa lebih merasakan lingkungan yang dirasakan oleh si pemain filmnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada crabbing. Anda tahu kepiting kan? Kepiting jalannya menyamping. Nah, crabbing merupakan teknik gerakan kamera yang bergerak secara lateral, atau dia mengikuti gerakan si subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab itu sebenarnya hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada pergerakan kamera. Jika dolly bergeraknya maju mundur, maka crab bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada tilting. Tilting merupakan gerakan kamera dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gerakan tilting banyak digunakan untuk mengarahkan mata penonton pada aktivitas tertentu pada sebuah subjek. Misalnya ini, ketika shoot digunakan untuk memperhatikan seseorang dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Arc ini adalah gerakan kamera yang memutar dari satu subjek, baik dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Fungsinya yaitu untuk melihat situasi ataupun lingkungan dari si subjek di dalam film tersebut. Dan yang terakhir yang paling common adalah follow. Jadi follow ini merupakan gerakan kamera yang mengikuti subjek. Nah, ini bisa jadi kombinasi antara panning, tilting, dan gerakan kamera yang lainnya. Nah, itu dia tadi 7 teknik camera moving biasa digunakan di dalam film dan bisa kita adopsi dalam pembuatan media pembelajaran berbasis video. Untuk itu, selamat mencoba!